Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ini, Ika Wulandari Channel. Saya menjumpai Anda kali ini dengan berita yang bisa dibilang berulang-ulang kali terjadi, yaitu mengenai penangkapan orang-orang Indonesia yang menjadi pendatang asing tanpa izin di Malaysia ini, mau pulang ke Indonesia tapi lewat jalur belakang. Padahal sudah sering dikasih tahu bahayanya, sering juga dikasih tahu apa hukumannya, tapi rasanya tidak begitu ada pengaruhnya ya. Sering dibahas juga di berbagai media saja masih sering terjadi. Apalagi tidak dibahas sama sekali. Dengan berbagai macam 1001 alasan untuk membenarkan tindakan keluar dari Malaysia ini melalui jalur belakang, menyelundup keluar dengan diam-diam. Ada yang katanya karena mau pulang murah, ada juga yang katanya tidak tahu cara pulang secara resmi, ada yang karena awalnya masuknya lewat belakang, ya mereka sudah nggak takut lagi memilih keluar lewat belakang jalur tikus juga. Sudah nggak ada takut-takutnya. Padahal itu semua perbuatan salah yang melanggar hukum. Dan pasti ada hukumannya. Ya, setiap orang punya pilihan ya. Tapi kalau pilihan kita adalah dengan menempuh jalan yang tidak benar, kita sadar kita sedang melakukan perbuatan melanggar hukum, ya jangan ngeluh kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Seperti ditangkap polis dan masuk tahanan di Malaysia. Atau juga ditipu orang, duitnya dimakan orang, duit yang kita cari dengan kerja keras selama ini dibawa lari orang. Intinya sebelum buat keputusan, pikir lagi secara rasional. Selama ini kan sudah kerja di Malaysia, tidak ada izin, kan itu sudah melanggar hukum ya. Masa sih mau pulang ke Indonesia juga harus melanggar hukum? Pikirkan lagi keluarga kita yang menunggu kepulangan kita dengan selamat, jasmani dan juga rohani. Oke, berita ini saya dapatkan dari website sinarharian.com.my dengan judul Cubaan 30 Pati Keluar Guna Laluan Tikus Gagal. Berita ini masih sangat baru dan dimuat di tanggal 4 November 2023. Baru kemarin lah ya ini beritanya. Oke, isinya seperti ini. Port Dickson, sebuah bot yang dipercayai membawa 30 orang pendatang asing tanpa izin keluar dari negara Malaysia dengan menggunakan laluan tikus gagal dilakukan apabila ketahuan oleh pihak berkuasa di kedudukan barat daya Port Dickson pada hari Sabtu yang lalu. Kesemua mereka ini ditangkap kira-kira jam 12.40 tengah malam. Setelah bot yang dinaiki mereka ini terbalik. Duh, ngeri banget kan? Terbalik loh itu botnya. Kenapa kok bisa terbalik? Karena bertabrakan nih dengan bot Ronda Maritim Negeri Melaka dan juga Negeri Sembilan ketika mencoba melarikan diri. Ya kalau tabrakannya sama bot polis Malaysia ya ambiar pasti ya. Bot maritim itu kan begitu kokohnya. Tabrakan dengan bot punya tekong yang sederhana dan ala kadarnya begitu. Hancurlah pasti botnya. Pengarah Maritim Negeri Melaka dan juga Negeri Sembilan yaitu Kapten Maritim Iskandar Ishak berkata, sistem pengawasan laut telah mengesan satu pergerakan mencurigakan dari laluan skim pemisah trafik menuju ke Tanjung Ru, Sepang sekitar jam 10 malam pada hari Jumat. Ketika Maritim Malaysia sudah tahu lokasi pastinya, mereka pun mendatangi titik tersebut. Dan begitu sampai di lokasi yang sesuai dengan radar yang terpantau itu, mereka pun bisa melihat bot milik tekong ini nih. Kemudian setelah terlihat, bot maritim pun berusaha mendekat. Setelah mendekat, berusaha dihadang. Setelah dihadang, ternyata botnya punya tekong ini tahu nih kalau mereka akan ditangkap. Kabur ini botnya. Nah, ketika kabur ini dikejar nih sama bot maritim, langsung dihadang di depannya. Bot maritim itu kan punya kecepatan mesin yang hebat ya. Nggak bisa lah ditandingi dengan botnya tekong. Ya ini hanya perumpamaan saya ya, bayangan saya, imajinasi saya bagaimana sih kondisi di tengah laut ketika terjadi kejar-kejaran antara bot milik penguat kuasa dan juga bot milik seorang penjahat. Pasti tuh kalau ada filmnya mungkin seru juga kali ya ditonton. Nah, setelah terjadi peristiwa tabrakan di tengah laut itu, bot yang membawa penumpang ini pun ya seketika langsung hancur, terbalik dan juga tenggelam botnya. Ya Allah, kenapa juga ya harus lari? Ini kan andaikan aja mereka itu nggak mencoba kabur. Andaikan mereka menyerahkan diri aja, nggak akan terjadi nih peristiwa seperti ini. Namanya polis, namanya maritim, kalau ditantang, iya pasti diladenin.
mau kabur kemana juga pasti dikejar tuh sampai dapat. Nah, ketika bot itu bertabrakan dengan kapal milik Ronda Maritim, ya penumpang yang ada di dalamnya pun berjatuhan satu persatu ke laut, sampai banyak yang hampir tenggelam loh. Pasti mereka ini dalam keadaan kaget banget ya karena botnya tabrakan, apalagi mereka banyak juga yang nggak bisa berenang dan tidak ada satupun penumpangnya yang pakai jaket pelampung keselamatan. Aduh, ini kayak apa lah ya rasanya mengalami kejadian seperti ini, pasti pengalaman yang buruk lah. Ini jangan dicontoh lah ya perbuatan nekat naik bot begini. Botnya itu kalau bot yang lewat belakang lewat jalur tikus itu kecil loh. Itu banyak tuh promo-promonya Teko ngajakin pulang lewat belakang di TikTok ya. Kelihatan kan kapalnya cuman seperti kayu yang dikasih mesin gitu loh. Dan dilihat dari videonya itu kan benar-benar nggak aman. Hanya yang punya mental setebal baja yang berani naik-naik seperti itu. Ya kecuali kita ini nggak sayang ya dengan nyawa kita yang cuma ada satu di badan ini. Karena kan setiap keputusan itu terpulang kepada kita masing-masing. Oke, kita ke beritanya lagi nih. Petugas ronda pun bergerak cepat untuk menyelamatkan semua penumpang yang bertebaran di laut. Alhamdulillahnya mereka semua dapat dibawa naik ke kapal Ronda Maritim dengan selamat. Dan alhamdulillahnya petugas maritim ini masih memiliki hati yang baik sehingga masih mau menyelamatkan orang-orang yang jelas-jelas melanggar hukum. Karena tentu saja kemanusiaanlah yang dinomorsatukan. Masalah hukum mungkin nanti saja. Yang penting ketika ada orang mau tenggelam, ya langsung ditolong. Setelah mereka semua naik ke atas kapal, mereka pun dihitung ada berapa jumlahnya. Dan ternyata ada 30 orang penumpang, di mana 29 orangnya itu adalah warga negara Indonesia. Tapi ada satu orang warga negara Myanmar yang nyempil nih. Ini kan mau ngapain ini si Myanmar ini ikut-ikutan? Kan artinya dia juga mau naik kapalnya tujuannya ke Indonesia. Dia keluar dari Malaysia secara ilegal, masuk ke Indonesia pun secara ilegal. Mau ngapain dia di Indonesia coba? Kan ini kapal botnya nggak akan ke Myanmar ya, pasti akan ke Indonesia tujuannya. Ya kalau tebakan saya sih ini adalah suami dari salah satu penumpang kapal itu ya, si Myanmarnya. Karena dari 30 orang itu, 4 orangnya adalah wanita dan 26 orang sisanya adalah laki-laki. Dimana mereka semua berusia antara 21 tahun hingga 63 tahun. Saat ini pihak maritim penjaga perairan negara Malaysia telah memiliki teknologi yang canggih sehingga dapat senantiasa memantau dan juga menyekat kemasukan pendatang asing tanpa izin yang akan melalui lorong-lorong tikus di perairan negara Malaysia. Dari soal siasat awal yang dilakukan kepada para warga negara Indonesia yang tertangkap ini, mereka mengatakan bahwa kegiatan ilegal ini didalangi oleh tekong dari Malaysia yang bekerja sama dengan tekong dari Indonesia. Lalu, biaya untuk naik bot ini sangat tinggi. Memang tidak dituliskan berapa di artikel ini. Dan si tekong ini tidak pernah memikirkan keselamatan penumpangnya, hanya memikirkan keuntungan dirinya semata. Sudahlah mahal, hampir tenggelam di laut. Nah, sekarang bukannya mendarat di Indonesia, malah mendaratnya di dalam tahanan. Aduh, ini ya yang namanya nasib kan kita nggak ada yang tahu. Berharap bisa pulang lewat jalur tikus dengan aman, tapi nyatanya malah tertangkap dan harapan itu pun pupus. Apa yang saudara-saudara kita ini alami dan rasakan cukuplah menjadi pelajaran kita. Jangan sampai kita juga ikut merasakannya. Sekian mengenai hal ini, saya Ika Wulandari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.